Apa yang disampaikan Ahok yang sedang ramai menjadi pembicaraan sejak semalam saya amati. Dia mengatakan bahwa katanya dia dipenjara gara-gara ambisi Pak Jokowi ingin menjadi presiden pada 2019 itu biar Pak Jokowi lancar pencapresannya. Kemudian dia mengatakan bahwa Prabowo Gibran tidak bisa Gibran nggak bisa kerja, apa yang dia kerjakan selama menjadi wali kota. Kemudian dia juga mengatakan Pak Jokowi nggak bisa kerja. Menurut saya ini adalah blunder yang terus berhamburan yang muncul dari kubu 03 yang tidak lebih dan tidak bukan pasti akan menyebabkan semakin ambruknya pemilih 03. Ya, saya pastikan itu akan membuat pemilih 03 tambah gugur, tambah jungkel, tambah ambruk. Bukannya nambah elektabilitas, tapi justru sebaliknya. Akan menambah orang semakin tidak simpatik terhadap 03. Kan sudah banyak sekali bukannya saya yang ngomong, jangan musuhi Pak Jokowi. Pak Jokowi masih baik reputasinya. Kepuasan kepada Pak Jokowi masih bagus. Loh terus-terusan dihajar. Ini Ahok terakhir kemunculannya pasca mundur dari Komut Pertamina. Bukannya bisa nambahin elektabilitasnya, tapi malah bikin blunder baru lagi. Blunder terus bermunculan. Ya seperti pertanda alam kalau saya nilai gitu ya. Kemunculan statement-statement dari orang-orang elit di atas. Semakin kesini bukan semakin membuat citranya 03 baik, tapi sebaliknya. Lah bukankah elit PDIP sendiri yang pernah mengatakan jangan musuhi orang baik, jangan musuhi orang cantik, itu kan Bambang Pacul kan ngomong begitu. Tetapi kenapa orang-orangnya pada berhamburan menjelek-jelekan Pak Jokowi, memusuhi Pak Jokowi, melawan Jokowi, melawan keluarganya? Ya mengkritisi boleh, tapi kalau sudah menyudutkan, menjelekan, menghina, itu beda, bukan kritik itu. Itu serangan, itu permusuhan, kebencian, dan itu tidak akan menolong. Itu akan semakin membuat orang tidak simpatik dengan Ganjar Mahfud. Makanya survei-survei yang ada semakin ke sini itu bukan semakin elektabilitasnya Pak Ganjar Mahfud naik, tapi justru semakin jungkel, bukan nangkring kan di atas, tapi semakin ke bawah, nongkrong gitu. Dibilangin nggak pernah percaya nih lagi Ahok, bukannya berterima kasih dengan Pak Jokowi. Loh, Anda keluar dari penjara kemudian jadi Komut Pertamina itu apa bukan karena jasanya Pak Jokowi ingin mengembalikan citra nama baik Anda? Kok sekarang balasannya malah Anda menjelek-jelekan Pak Jokowi sedemikian rupa? Itu kan namanya durhaka menurut saya. Nggak tahu terima kasih sampean Ahok. Banyak orang membela sampean dulu loh, termasuk saya tuh habis-habisan dulu membela sampean, bukan karena apa-apa, tapi karena kita hidup di negara Pancasila. Kita hidup dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tidak memandang agama sampean, bukan. Kita bela karena ini prinsip-prinsip kita berbangsa dan bernegara, tentang toleransi beragama, tentang bagaimana kita harus melawan semua kelompok intoleran, kelompok radikal. Malah sekarang muncul di dunia politik, malah ikut memberikan karpet merah, ikut memberikan kompor, ikut memberikan bensin pada kelompok-kelompok mereka yang hari ini memusuhi pemerintah kita, yang hari ini memusuhi Pak Jokowi. Kalian mau bersekutu dengan mereka tuh gimana? Tak umpankan sama nanti loh, Ahok kepada mereka loh. Siapa sih yang bela kalian dulu ketika dihajar oleh kelompok-kelompok radikal itu di demo habis-habisan? Ya orang-orang nasionalis, orang-orangnya Pak Jokowi. Kok sampean hari ini balasannya begitu? Nggak simpatik sama sekali. Ya, di menit-menit terakhir sangat tidak produktif statement Anda Pak Ahok. Justru akan menjadi bumerang yang berlipat-lipat. Karena Anda dengan gaya-gaya biasa sok pinter, sok bener. Dan Anda bisa berdampak hukum menurut saya loh. Mengatakan bahwa katanya Anda masuk penjara gara-gara dikorbankan oleh Pak Jokowi, karena sebab Pak Jokowi, gara-gara untuk memuluskan pencapresannya Pak Jokowi. Anda harus punya
bukti loh, harus bisa membuktikan statement Anda. Kalau Anda ya ada orang yang memperkarakan ini, Anda telah memfitnah itu kalau nggak bisa membuktikan. Nah ya, Anda dibela-bela sama Pak Jokowi kok. Anda kan dekat dengan Pak Jokowi sejak di DKI Jakarta kok. Sekarang gara-gara memihak Pak Ganjar Mahfud. Silakan, itu nggak menjadi soal. Siapapun punya hak kebebasan untuk mendukung pasangan capres-cawapres, ya silakan aja. Itu hak, nggak ada yang bisa ngalangi dan tidak ada yang bisa menyalahkan. Kita negara demokrasi kok, mau memihak 01, kayak 02, kayak 03. Oke, itu semua udah hatam. Tapi argumen Anda kemudian ketika untuk membela pasangan capresnya dan menyerang lawan politiknya dengan cara-cara begitu berbau provokasi, hoax, itu yang tidak bisa diterima, itu yang berbahaya. Menyudutkan, mencitrakan buruk kepada publik tentang tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, itu gak lucu, itu gak lucu. Bukan menambah keuntungan politik menurut saya teman Ahok ini, tapi sebaliknya akan menciptakan atau menimbulkan kebuntungan, buntung politik. Bukan untung politik, buntung politik untuk Ganjar Mahfud. Kalau percaya silakan dibuktikan saja. Oh ya, kampanye yang simpatik gitu loh, simpatik. Kenapa dari kubu 03 tidak ada satupun sih yang mengucapkan rasa terima kasih selama ini kepada Pak Jokowi, karena perannya Pak Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama 10 tahun terakhir bisa ikut terangkat, bisa ikut terdongkrak pemilihnya. Itu disampaikan, lepas itu benar atau tidak, menyampaikan ucapan terima kasih kan wajar kan, bagus kan. Nah, itu akan membuat simpatik publik. Loh, tujuannya partai politik itu kan mereguk simpati agar orang sebanyak-banyaknya memilih partainya. Tapi kalau ada membabi buta begini, ya silakan saja. Silakan saja lihat besok suara yang milih PDIP, apakah akan turun apa naik. Ya, catat itu. Kita akan melihat hasil Pilpres 2024 besok. Apakah kursi PDIP, suara PDIP akan naik atau akan sebaliknya turun atas manuver-manuver politik yang dilakukan oleh seluruh elemennya hari ini. Baik elemen elit partainya, relawannya, capres-cawapresnya hari ini. Itu pasti akan berimbas kepada pemilihan, tidak hanya capres-cawapresnya saja yang jungkel, tapi pemilih PDIP saya pastikan kena imbas itu. Ya kita lihat aja besok. Karena tidak simpatik semua sih. Model kampanyenya model-model yang membahayakan bangsa dan negara. Lu udah tahu kelompok radikal banyak yang memusuhi Jokowi, kok malah kemudian ikut-ikutan. Ikut sama saja membantu, sama saja membuat kompor, memberikan karpet merah, menggelar karpet merah untuk kelompok-kelompok radikal ingin menyerang Pak Jokowi, ingin menyerang negara ini. Itu sama aja memberikan peluang kepada mereka. Kalau ada apa-apa, kalian ini harus ikut bertanggung jawab itu, Bos. Iya dong. Caranya gara-gara ingin memenangkan pasangan capres-capresnya, tapi kemudian keutuhan bangsa dan negara diabaikan. Iya, memusuhi bisa-bisaan, menjelekan, mencitrakan kepala negara yang sah buruk kayak gitu. Itu membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Kecuali tidak ada kelompok-kelompok radikal yang selama ini memang mengancam keutuhan NKRI. Mereka sedang mengintip, mereka sedang ikut numpang di Pilpres ini. Kok dikasih karpet, dikasih bensin, ya mereka senang sekali, kan berambulan. Kayak lagi manuver statement Pak Ahok, menurut saya manuver yang menjadi bumerang, akan semakin menghancurkan, akan semakin menurunkan elektabilitasnya Ganjar Mahfud. Itu menurut saya. Ya kita buktikan aja kalau nggak percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.